warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Mega Ganesha. Nah, untuk episode malam hari ini seperti biasa ya, kita karena ada selingan ya, ada explore, ada pembahasan juga. Nah, untuk malam hari ini pasti di episode yang kemarin teman-teman di rumah nonton pasti ada yang sedikit mengenjal di akhir-akhir kan. Nah, mungkin kita akan bahas di sini karena nggak mungkin juga kita bahas di tempatnya waktu itu ya. Mungkin ada yang mau ditambahin? Cukup sih segitu. Paling tambahan buat ya teman-teman mungkin ada yang masih bertanya gitu kenapa mungkin ya. Kalau dilihat-lihat mungkin karena kita emang nggak mungkin banget kemarin Ya, ngebahas di situ langsung ya. Kemarin aja mediator kita sampai kewalahan gitu sampai ya saya sendiri yang itu jadi korban korban akhirnya ditumbalin sama Kang Aris. Itu jahat banget orang. Nah, biar agak rileks ngerokok dulu ya. Boleh. Kita didapat sponsor dari Jam Coklat ya. Oh, jadi acara ini dipersembahin dari Jarum Jam Coklat. Coklat, Nusa enak. Om Jim nggak ditawarin Om Jim? Oh iya, setelan aki itu. Nah, jadi gitu sih teman-teman ya. Kita akan membahas hal rincinya sih di akhir-akhir kenapa kita bisa sampai gitu. Pasti timbul penasaran kan dia teman-teman, kita akan bahas malam hari ini. Nah, mungkin kita akan coba dari Manggi mungkin yang jadi mediator. Selain kemarin. Apakah dari tempat-tempat sebelumnya emang energinya kuat? Padahal kan kita udah 2 kali ke situ ya. Jadi ada apa? Ada beda gitu. Rumah yang pertama itu biasa aja ya. Biasa aja. Ya. Cuman yang kedua itu yang ekstrim. Apa bisa disebut karena mungkin waktu pertama kita datangnya waktu bulan Ramadan gitu? Sama aja sih ya. Cuman yang kemarin mah kan yang dulu nggak masuk, Kemarin masuk karena emang kita juga nggak tahu konsekuensinya, pokoknya pengen masuk aja. Nah, ternyata pas di dalam wah ngeri juga sih. Mungkin agak gimana? Dilarang. Iya. Tapi kita coba paksain ya. Kalau untuk saya sih yang kemarin yang dirasakan sih, kalau untuk di luarnya sih bisa dibilang baik-baik aja gitu, dan kita mungkin sama teman-teman sama kru penasaran untuk menelusuri dalamnya, dan untuk rumah pertama bisa dibilang masih bisa ditangani lah bisa diesel ya. Dan pas setelah di rumah kedua mungkin itu gimana untuk energinya juga sangat beda. Terus saya juga bingung asa ya, kalau bahasa Sundanya mah balung gitu ya. Dan pasti masing-masing juga bisa ngerasain gitu ya. Pertama kali saya masuk ke tempat yang kedua itu emang langsung nembak gitu, langsung muntah-muntah saya juga kan. Nah, mungkin dari Dean juga kan waktu di dalam emang agak sulit juga untuk digambarkan ya sosok-sosok yang di dalam. Ya agak sulit yang di rumah terakhir. Yang kedua itu ya. Dan mungkin mediator juga kemarin emang agak protek juga ya. Jadi agak menyingkir gitu. Dan tentunya ada Kang Ifik yang bersedia jadi mediator. Bukan bersedia, lebih ke siapa lagi kemarin. Karena kebingungan juga kan, nggak bisa option teman-teman mau siapa lagi. Karena mungkin gitu, kalau dipaksain lewat ke Kang Aris juga ntar gak ada yang ngendal. Gak ada yang ngendal, takutnya gitu kan. Kalau misalkan ke Kang Apin kan, apalagi ke Kang Apin nantinya kan berontak. Iya, berontak pasti. Dan terus kemarin deh gimana waktu gambar deh? Lumayan. Rasanya sih sampai susah gitu. Sama ini sakit perut. Tapi di rumah udah sarapan dulu. Udah. Berarti emang dari energi tersebut ya, bukan karena lapar bisa. Dan kebetulan untuk saya kemarin sih lebih ke jadinya udahnya itu kayak yang sakit gitu, efeknya kayak, gitu pas di rumah. Di rumah tuh kayak yang sakit, kayak ya sakit ulu hati mungkin bisa disebut. Jadi ya sakit aja gitu. Sampai pagi, apalagi pas paginya gitu kan masih kerasa ya. Dan emang mungkin dari semua yang di belakang kamera pun pasti ngerasain teman-teman waktu ngobrol juga ya sama gitu, ngerasa padahal di tempat yang sama cuman beda suasana. Yang dibingungin itu mungkin karena kata Om Jim tadi, sebelumnya kita kan nggak masuk, sekarang kita dipaksa masuk ya. Cuman yang kerasa sama saya kemarin si Karuhun yang megang mungkin ya bisa disebut
itu yang megangnya tuh lebih ke apa ya? Dia gak marah sih, cuman Agak kayak marah. yang kalian tuh udah tahu tapi kalian Maksain gitu ya. gitu. Nah jadi mungkin teman-teman di rumah juga kan bisa ngebedain gitu dari rumah pertama emang rumahnya tuh sering didatengin anak-anak mungkin ya pemuda-pemuda situ untuk entah melakukan apa-apa gitu surat coret. Nah untuk di rumah yang kedua itu emang bersih ya. Sangat bersih. Jadi kemungkinan besar dari siang pun itu rumah tuh udah kelihatan seremnya Iya. gitu ya karena mungkin orang lain yang nongkrong situ memilih rumah-rumah yang lain. Gitu. Karena ya emang ya mungkin Om Jim bisa disebut itu yang pusatnya mungkin ya karena di tengah juga sih. Namanya keras yang sama saya gitu. Jadi si kerunya tuh ngobrol buat emang di sini pusatnya gitu. Mau nyari kemana lagi pasti di sini. Gitu. Mungkin sebelum kita ke situ dari yang ke situ. Oh iya ya. Jadi Merasa keganggu mungkin. Nah kita takutnya seperti kayak yang kemarin gitu. kita mah seperti dapat ini ya, dapat apanya sih istilahnya tuh imbasnya mungkin ya. Dan mungkin teman-teman di rumah juga harus tahu Manggim juga sempat ke atas sendiri ya. Ke atas kemarin balik lagi. Dan Sempet ada ekspor. yang sebenarnya juga ya. Om Jim aja bisa sampai balik lagi. Jadi ada yang melarang juga mengerikan kan. apa gitu. Karena mediator kemarin tuh bukannya bilang atau apa tapi sedikit menjaga lah Menjaga. di belakang kemarin lagi. Jadi nggak cover teman-teman yang di belakang mungkin ya lebih ke situ tepat. Kan mungkin di depan nggak kondusif, di belakang apalagi gitu kan karena emang kata yang lain gitu banyak juga yang nyamperin gitu karena kita masuk ke situ terus mungkin si yang megang di situ manggil yang lain rasa sama saya gitu sih. Nah jadi ini kita lakukan semua tuh demi untuk menghibur teman-teman di rumah juga ya. Nah Tapi jadi keseruan juga buat kita keseruan gitu juga. pengalaman baru gitu kan. Dan ada manfaatnya juga gitu kan. Lucunya juga ada. Iya, ada lucu. jadi ada cerita baru mungkin ya. Nah juga bisa disebut pengalaman yang berbeda juga ya. Biasanya kita datang agak sedikit melawan ya. Nah untuk di tempat kemarin itu kita agak sedikit mundur juga ya karena emang kita nggak komplit mungkin ya. Pertama itu ya, terus mungkin yang kedua karena mungkin kayak apa ya itu yang kemarin yang megangnya itu kayak yang emang familiar aja gitu sama kita jadi mereka gak berani, kita juga gak berani apa buat tindak lebih lanjut karena kita emang ngehargain juga kan mereka, cuman mereka udah tahu mungkin kegiatannya siapa jadinya dia kayak mau dimarahin juga kayak gimana ini susah ya orang kayak gini mah gitu kayak wah bocah-bocah keras kepala mungkin gitu apalagi kita mungkin masih pada muda gitu jadi dianya yang malumin sih yang kerasa sama saya emang gitu kemarin. Dan mungkin juga ada satu sosok perempuan itu sih ya yang agak sedikit Ya agak terus muter mungkin karena emang kerjaannya gitu mungkin. Om Jim bener kayak gitu maksudnya ya emang Iya, gitulah yang gitu cewek yang itu gitu emang mah. Tugasnya buat gitu lah. nakutin di situ biar nggak ada yang ke situ. dan emang di akhir-akhir juga gitu ya pas kita pulang juga sempat ketawain gitu ya. Iya. Emang itu sih kedengar jelas banget sih ngetawain sih. Oh. Yang pernah ikut juga ke Pinky gitu ya. Nah, nanti juga akan dibahas oleh Pinky. Dia bahkan sebelumnya waktu saya kan datang telat. Di perjalanan kan dari tempat parkir ke tempat si rumahnya itu kan agak jauh. Agak jauh. Saya kan jalan dulu. Saya pakai handsfree ya, Oh, karena emang Kang Fikri datang terakhir. Nah, ya? datang Habis telat pacaran apa gitu. bukan juga sih Nah, ya. jadi teman-teman ada rumah, urusan lah, ada Kang Fikri urusan. udah punya pacar ya. Udah bukan pacaran tapi ada urusan Kengkokan gitu. Enggak, uang gambar dan gambar. Nah, mungkin Dean juga kan udah ada gambaran ya, boleh dibahas gitu. Yang mana? Yang untuk di rumah pertama dan di rumah kedua. Yang pertamanya bukan yang udah di kemarin. Tapi Untuk nggak kelas balik apa-apa lagi dijelasin gitu. lagi ya Dek. Diperjelas lagi sama Adek gitu kan kemarin mah bisa gak kondusif gitu sampai kebingungan. Nah, mungkin ini bisa ditunjukin. Nah, ini untuk itu yang mana ya, Dek? yang pertama di rumah pertama mungkin ya. Pertama. Yang Yang pertama bareng sama cewek itu. yang masuk ke Manggimnya ini terakhir ya akhirnya. Nah, jadi seperti ini sosoknya. Padahal untuk dilihat ini harusnya ada di tempat kedua ya untuk lihat dari segi seremnya gitu, tapi ternyata sosok serem juga emang energinya ada yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang biasa aja tapi energinya besar. Kalau soal itu jangan ke saya nanya Om Jim. Ya nanti bisa kita bahas. Karena Nah, saya bingung kalau untuk yang keduanya soal boleh. Nah, mungkin ini Yang- sosok yang cewek mana, yang Dek? jahil itu sih yang pernah ikut ke Pinky. dia emang rambutnya kayak gini deh, emang panjang gitu. Yang Tapi pertama- kayak kuntilanak pada umumnya gitu. Gimana?
susah jelasinnya di sini nih. Rambutnya teh Panjang. tapi biasa pakai baju putih gitu. Kadang merah, rubah-rubah. Jadi bisa ganti baju gitu dia. Nah, untuk di rumah keduanya ada yang ini, yang ini. Nah, yang mungkin kemarin masuk mah yang ini untuk di rumah ketiga sih teman-teman. Rumah kedua. Rumah yang berarti yang pusat itu yang Berarti yang itu masuk ke Kang Ipik ya? yang ini nih. Itu masih tangan kanannya berarti kan? Jadi itu segerombolan gitu? ada 3. Gak tahu sih kalau saya, cuman kalau yang kebaca yang saya masuk ke saya gitu nyoba buat interaksi tinggi. Tapi sebentar Kang Ipik agak sedikit ngantuk, coba diminum dulu. Oh boleh, kopinya. Ini kopi dari mana ini? Kopi Gajah. Oh, Coba dapat sponsor lagi berarti. dapat kan? sponsor kita. Oke. Coba dibandingkan gitu perbedaannya setelah ngopi dan sebelum ngopi. Agak segeran sih. Agak segeran. Agak bisa lebih jelas. Nah, jadi kopi ini tuh Kang Ipik gak bikin kembung. Oh kayak Nah, ya, jadi salah satu sebaliknya brand gitu. Itu yang ada. Kopi-kopi yang binatang. lain kan biasanya bikin melek. Hah? Kalau ini susah tidur, minum kopi pasti pengen tidur. Berarti ada obat tidurnya dong. kalau Enggak. gitu. Jadi emang udah ngantuk aja kita. Oke. Bukan masalah kopinya gitu? Nah, Nah deh yang bingungin ini yang di tengah ini siapa ini? Nggak tahu yang Tapi udah yang ketemu kelihatannya ini ada satu. Yang itu yang tuh di atas. Yang marahin kemarin Manggi Om mungkin. nyoba Yang nyari saya ke atas ada. Terus soalnya yang saya rasain juga kemarin waktu dia Karunnya ngomong ini kayak yang lebih ngingetin gitu daripada takutnya kejadian hal yang nggak diinginkan gitu. Jadi mending nggak usah lah, tapi tetap aja kalian maksa gitu. Nah, tapi justru dari itu kita jadi tahu kan ternyata pusatnya itu ada di rumah tersebut. Karena waktu explore pertama kita ke situ nggak ngerasain hal yang se-ekstrim kemarin kan. Karena nggak masuk ke dalam. Karena nggak masuk ke Di dalam. luarnya. Karena emang waktu pertama sih emang jadi si room itu Ditutup tadi banget. ditutupin kayu-kayu, jadi kita nggak bisa masuk. Nah, kebetulan pas kita mau masuk ke situ si rumahnya emang seperti kasih jalan ke kita gitu ya, udah nggak Iya. ada pembatas pintu. Berarti kan salah satu dari kita yang harus jelasin kayak mungkin kemarin kayak Kang Ari sama Iki gitu. Iya, betul. Atau Opan yang bisa lebih jelas lagi mungkin. Mungkin juga ntar akan dibahas oleh Aki mungkin ya. Aki atau yang lebih nanti juga mengertinya. jelasin lagi Pinky yang kemarin kan mungkin masih kebingungan gitu kan masuk langsung ngesut Iya. langsung dibahas tentang dia gitu kan, masih kebingungan sih. Betul. Lebih jelasnya bisa di sini mungkin Nah. nanti di Nah, segmen mungkin. berikutnya lah. Nah, mungkin jadi kita akan coba masuk ke segmen Berikutnya yang bisa lebih detail lagi gitu lah ya. Nah, Kalau mungkin teman-teman yang lebih tahu lagi atau ke Pinky yang ngalamin langsung sampai dikejar-kejar katanya Iya, supaya sakit, sakit ya. gitu ke rumah sakit gitu kan. Nah, mungkin kita akan coba panggil Kang Aris, Rizky, Rizky, Opan, dan Kang Opan dan sama Pinky mungkin. Ya, Ya, sambil kita panggilin teman-teman kita coba tes dulu ya. Ada hadir. Sekarang kita punya penonton bayaran Bukan, ternyata ya. jadi bukan penonton bayar sih, Kayak- jadi makhluk gaib. Oh. Bayar pakai apa? Kopi. Coba lihat. Nah, mungkin bisa kita panggil Kang Aris, Topan, sama Pak Iki. Nah, mungkin teman-teman kita akan bahas secara detailnya, secara terperincinya seperti apa, nanti juga akan dibahas oleh Aki, mungkin kenapa bisa seperti itu. Nah, sekarang kita udah bareng Pak Iki, sama Kang Topan, sama Kang Aris. Jadi bisa coba disebutkan itu Kang Aris, kenapa kita bisa sampai seperti itu sih sebenarnya? Apakah persiapannya kurang? Apakah yang sebelumnya kita datang pas bulan puasa mungkin gimana? Jadi sih intinya kemarin mungkin kita masuknya kayak kategori latihan lagi ya. Latihan lagi. Kita kan nggak didampingi oleh guru kita si Ayah gitu, enggak, terus si Aki juga nggak ikut mungkin gitu. Jadi seolah-olah kita datang dengan polos gitu mungkin. Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada bentengnya, nggak ada yang menjagain kita gitu. Jadi termasuk kayak latihan lagi. Jadi yang saya coba lihat sebetulnya nggak ada, ya mungkin nggak ada yang ikut gitu. Beda sama syuting kalau misalkan sama si Ayah gitu, sama guru, sama si Aki. Jadi kita agak sedikit enjoy lah. Ngerasa sedikit aman gitu ya. Aman. Ada yang Jadi mendampingi juga. kayak pas rumah yang pertama mungkin. Jadi kan gitu mungkin agak kepegang lah. Jadi nggak Agak ke handle ya. agak ke handle. Jadi nggak
Jadi kita nggak kayak di terpuruk gitu. Jadi yang mungkin yang rumah kedua itu kita udah hampir di rumput, hampir semuanya itu. Jadi dilingkupi gitu ya. Jadi kan pas yang pertama juga saya ke Mang Jim berani gini, betul nggak Mang Jim? Mang Jim cek lah kaluhur sama Mang Jim kan dicek langsung ke atas gitu ya, aman. Pas rumah kedua saya nggak ada nyuruh ke situ, nggak ada pikiran buat ngecek Mang Jim. Tapi Mang Jim tiba-tiba inisiatif mungkin ya. Mang Jim nggak jelas. Pas udah ke bawah, nah si Mang Jim di luar, di si Opan teh gitu. Jadi pada kemana gitu, mediator nggak ada. Jadi saya mau panggil mediator juga susah. Jadi pada kemana? Ayo pas sudah beres ternyata di luar cari aman. Dan berbeda dari tempat yang pertama gitu, pas kita masuk ke ruangan itu tuh kita kayak ada di mana gitu ya. Nah jadi si rumah itu teh kan banyak lubang-lubang yang terbuka gitu ya, belum ada kaca-kaca, tapi kita ngerasa pengap di situ ya. Betul. Nah pas begitu perjalanan mungkin agak sedikit keluar dari rumah tersebut, baru kerasa angin gitu. Jadi sebetulnya pas kita masuk itu, Kang ke rumah itu, jadi kita kayak masuk lagi ke dimensi yang lain. Betul kata Kang Apin yang pas diucapin pertama di sana ya. Jadi kenapa sih pas kita masuk ke sini jadi agak beda gitu. Jadi emang betul Kang Apin, jadi pas kita masuk ke rumah itu, jadi sebetulnya emang kita udah sebenarnya disirap ya. Udah beda lagi nih, maksudnya seperti kayak di yang di atas yang di Burial. Gitu. Jadi pagi mungkin lebih diceritakan mungkin yang kita masuk itu energinya seperti apa gitu. Jadi pas begitu kita masuk melewati pintu tuh, dibarahin itu lorong waktu yang udah beda gitu maksudnya. Jadi dari luar sebelum kita masuk kita beda aja biasa gitu, nggak ada yang dirasain apa gitu, pusing, ada interaksi nggak ada. Pas begitu kita masuk mulai chaos. Iya. Seperti Kang Opan udah mulai kerasain pertama itu udah kayak gelisah gitu, ibaratin tarik sana gitu. Yang paling awal gitu ya ngerasa keekstriman di rumah itu ya. Nah setelah Kang Opan kan Mang Jim ke atas tuh, setelah udah ngecek baru kayaknya kontak kebuka langsung ya. Ke saya, terus ke Dean, terus ke Kang Aris juga sempat mau ibaratin mau berinteraksi sama yang ada di dalam tubuh kita mungkin ya. Nggak ada gitu ya, jadi nggak ada kontak gitu. Jadi kita kayak nol aja gitu ya, tanpa seperti seolah tanpa persiapan apapun mungkin ya. Jadi emang gimana ya, maksudnya udah nggak karuan lah, kita nggak bisa ngontrol energi ini seperti apa, terus mau ngefilternya pun juga susah. Dan yang mau paling kemana juga susah. Yang paling kerasa banget mah jadi kita tuh kayak pengen cepet-cepet keluar gitu ya, pengen udahan gitu. Nah itu yang paling kerasa sama kita mah, apa mungkin protek dari kitanya gitu ya, pengen aman, karena kemungkinan besar kita kalau telat dari situ aja pasti celaka ya, kemungkinan besarnya. Jadi pas yang pertama juga pas mungkin kameramen sama tim juga buat nyari stock shoot juga sih udah mulai gelisah mungkin. Lihat udah nggak nyaman, lihat Mang Jim, lihat Pak Iki udah lihat Gaga, mungkin lihat si Ipik juga kan, mungkin yang masuk juga yang udah mungkin agak kalau disebutkan bisa lebih yang agak terlatih mungkin ya. Jadi pas saya masuk dia udah mungkin udah agak sedikit gelisah, jadi hati itu nggak ngasih gitu, jadi seolah-olah ada yang ganjal gitu, janggal gitu. Kenapa? Jadi saya juga pas masuk itu nggak berani muter ke Apin. Apin mungkin kerasa pas lihat ke dapur sampai muntah. Saya juga sampai muntah 2 kali di situ. Jadi yang saya salutkan mungkin yang buat ke tim kamera. Jadi buru silakan langsung jadi ke sini gitu kan, kalau kita langsung syuting aja gitu. Ternyata yang di situ udah langsung muncul. Yang kebuka kontaknya itu pas Magim ke atas. Nah itu. Jadi pas Magim ke atas ternyata dia langsung udah ada gitu. Magim juga langsung ke luar gitu buat cari angin. Nah mungkin bisa dijelaskan sama Opan kenapa bisa sampai gitu. Nah kan Opan yang paling awal ngerasain tuh nggak enaknya di rumah tersebut kan. Bisa di. Kalau pertama sih malahan saya ngerasanya pas sebelum masuk ya. Sebelum masuk itu kerasanya tuh kayak, jadi kita tuh perut Pin,
kayak sakit mah gitu sih. Didorong gitu kayak ada dorongan sakit mah gitu. Ada tekanan gitu. Kan kunaon gitu ya teh. Pas masuk saya lihat ada yang gede tuh. Heeh. Gede tapi selewat ya. Heeh. Kalau masuk selewat. Loh. Ada struk tinggi gede. Heeh. Pokoknya kayak bayangan gitu sih liatnya, tapi gede gitu, bener-bener gede. Selewat. Pas di situ langsung ngerasa si badan kayak ditarik-tarik pin. Oh iya. Ditarik-tarik, ini semua bener sih gitu. Ditarik-tarik terus saya nggak kuat lah kalau mau gitu masuk ke saya ya mungkin nggak tahu gimana ya. Saya nggak mau juga kan ambil resiko jadi saya cari angin. Yang mending cari angin juga sama Gium ya. Gitu sih ceritanya sih. Dan Emang coba aja gitu mungkin juga sih. kalau kemarin kita bawa kopi mungkin ya bisa agak sedikit tenang di lokasi mungkin ya. gitu. Seperti Gitu. malam hari ini tuh. Sepertinya haus ya kan. Kopi apa itu Pak Vin? Kopi gajah. Kopi gajah. Nah, sekarang gajah dibikin kopi ya. Bukan jadi si kopi itu diparabin dulu ke gajah. Apa itu bahasa Parabin? Bahasa Jerman gitu. Pokoknya ini kopi cocok banget sih buat anak muda ya. Sekarang buat gajah. Dan rokoknya juga jangan lupa ya. Ya, harapannya juga harus jam coklat. Ekstra. Kembali lagi ke topik ya. Ya. Jadi emang chaos lah ya di rumah tersebut, si kondisi energinya emang udah nggak bisa terkontrol lagi gitu kemarin. Tapi jadi menjadi satu pelajaran buat Nah, kita juga. ya, intinya sih itu. Jadi kita lebih Peka ya terhadap peka, terus sesuatu. bisa jadi lebih wanti-wanti juga Ya, gitu. waspada. Dan mungkin supaya kedepannya nggak kejadian lagi seperti itu ya. Kita kan Mungkin buat kedepannya nanti buat tidak terjadi seperti hal tersebut mungkin kita bakal kopi kan mungkin. Iya betul. Dan rokoknya juga sih. Nah jadi kan barangkali teman-teman di rumah penasaran nih pengen ikut menelusuri suatu tempat bisa aja di komen di Instagram ya atau enggak di ini komen. Instagram kita namanya Mega Ganesha. Mega Ganesha. Mega Ganesha ID. Jadi kita ditulis di deskripsi. Dan untuk respon cepatnya mungkin bisa ke DM aja ke Fikri Nuriana mungkin teman-teman ya. Ntar ada di deskripsi ya. Jadi gini, Alvin, mungkin jadi kita masuk ke intinya mungkin ya, Pak ya. Nanti kalau misalkan saya salah gimana nanti dicoba diluruskan lagi sama Hakim ya. Oh lagi? Jadi si sosok yang tersebut ini, yang tengah ini, dia itu ruang lingkupnya itu, jadi saya kan cerita langsung merinding. Jadi di satu perumahan itu ada sungai di tengah-tengah Yang lewat. lewat. Nah, jadi si posisi rumah kita itu yang mungkin agak jauh dari parkiran ya. Jadi motor itu ada sebelah timur mungkin ya. Timurnya. Jadi si Sungai seberangnya kalau kita seperti nge-u gitu kan ya. Ya, lokasi jadi nge-u. kotak gitu, mungkin kotak gitu. Nah, tengah-tengahnya ada sungai. Nah, jadi kita parkir motor di sini, ya di seberang mungkin ya. Kita nyebrang sungai gitu ya. Nyebrang sungai. Nah, si posisi rumah yang terakhir itu ada di sebelah pojokan belakang ya. Nah, otomatis itu kan udah emang gak kejamak yang bisa manusia. Jamah. Nah, jadi pas masuk juga emang udah gak ada sama sekali coretan atau tulisan. Nah, paling jadi, bersih rumah itu ya. Jadi si energinya beda Kapi. Jadi setelah kita lewatin itu sungai, jadi itu beda si energi itu. Jadi Ada kayak, batasnya lah. ada batasannya gitu. Jadi yang di sini menguasainya yang di sini gitu, beda lagi. Nah, tapi dari semua itu semuanya ada satu yang mungkin Yang paling dominan. yang menguasai daerah situ. Nah, wujudnya itu seperti ular. Yang nggak coba kita bahas mungkin ya karena bahaya juga sih. Ya, yang kolam itu ya. Yang kolam itu. Nah, saya nggak berani sebut di sana karena kenapa? Mungkin ya bisa juga terjadi. Mungkin ya karena nggak ke saya, mungkin bisa ke Manggim atau ke Menghopan, bisa langsung masuk gitu kan secara bebas gitu kan. Kalau kita kan ada bentengnya. Jadi takut api, gitu. celaka juga gitu ya. Jadi ya Fatal sebetulnya yang di situ minta tumbal buat si komplek itu. Jadi ternyata di komplek itu sebetulnya kayak lahan lagi kosong, terus dibabat, diratain. Nah, diratain setelah dibangun komplek itu. Jadi kebanyakan ya kegangguan-gangguannya pengennya sih ada tumbal gitu.
Jadi ada satu sosok yang menjaga di tempat itu yang sosoknya seperti ular gitu. Jadi yang itu sih yang intinya mah, yang intinya. Jadi kalau misalkan yang kita rumah itu belum seberapa yang terasa sama saya. Jadi yang masuk juga itu kayak kita udah hampir dibohongin gitu. Hampir, jadi saya coba lihat bohong, tapi itu udah permainan dia gitu. Tapi kita nggak masuk ke intinya. Mungkin kita dialihin kemana ya diputer-puter juga. diputer-puter jadi kayak dia bikin permainan lagi gitu. Mungkin jadi masuk makhluk yang dari mana gitu, masukin yang dari mana, jadi kita nggak masuk sama sekali ke intinya. Enggak. Nah mungkin yang kita, dimaksud gitu ya. Ya nggak dimaksud. Jadi yang saya coba tadi pas di rumah saya coba digali lagi gimana terus ini seperti apa, saya juga tanya-tanya ke si Aki itu kumaha gitu. Nah ternyata itu jadi ada satu sosok yang menjaga daerah tersebut supaya daerah tersebut nggak keganggu gitu tempatnya. Itu sih Pak Eki, mungkin Mang Jim juga ngerasa lah gitu sih. Coba Kang Pin bentar ini porsinya agak goblok. Nah mungkin Mang Jim ada yang mau ditambahin mungkin. Bentar, cut dulu kayaknya Pak Pin. Oke. Nah mungkin dari segi sudut pandang Mang Jim seperti apa? Ya itu. Kopi. Kalau dari saya waktu yang kedua itu emang udah ada larangan sih dari sebelum masuk itu. Bagus. Setelah Mang naik ke atas Ya pas di dalam emang belum terasa, emang pas begitu masuk ke dapur di situ udah ada yang kayak ngedorong tempat kamu di atas, bukan langsung ke atas gitu. Karena mungkin seperti Anda tidak cocok di air mungkin ya kayak gitu. Kirain Karena pas ke dapur udah ada yang masak. karena mungkin emang dari sosok tersebut juga udah tahu mungkin ini ke dapur tapi nggak bawa. tit dia. Ya, bisa dari sini. Murah Pin. Apa? Bisa dilanjut? Kalau yang di luar itu refleks Refleks. ini dari atas langsung keluar itu. Jadi tempat aman gitu, soalnya nggak kerasa energi itu, nggak kerasa gitu, jadi bingung gitu gimana cara ininya gitu, takutnya ada yang lain gitu. Nah, padahal kan Mang Jim emang sering terbiasa gitu ya, bersinggungan langsung sama sosok besar mungkin ya. Nah, mungkin pas begitu keadaannya seperti kemarin mah emang ada kagetnya juga gitu ya. Ada kaget, ada lucunya juga. Karena ada interaksi yang bersifatnya fisik ya, Iya. maksudnya. Apa yang dirasakan mungkin interaksi berbentuk fisiknya itu? Waktu masuk Didorong itu kah atau apa? Saya ceritain berapa gitu. cuma panas, maka pas begitu masuknya kering lah, langsung keluar panas. Terus pas dari atas teh kayak ada yang suruh dorong ke bawah. Turun gitu. Pas tangga kedua itu kayak ada Narik. Narik kayaknya itu narik buat cari angin Mang Jim. pas ke lihat nyari tempat aman ke belakang kemarin, nggak aman di sini nggak aman, pokoknya langsung keluar. Oh, kayaknya kemarin Mang Jim posisinya dekat kepung kayaknya sama anggapannya. Kemarin kalau ada pengennya saya pas depan kamar itu lembakan tangan. Nyerah gitu ya. Nyerah. Dan emang Kang Opan juga pasti ngerasain gitu ya, apabila si sosok tersebut masuk ke Kang Opan pasti bakal Banyak Iya. resikonya benar. juga Pin. besar ya. Yang pertama sih resikonya Ke tubuh diri sendiri apa juga gitu. Takutnya kan masukkan terus saya los. Takut Ya, dampaknya. gitu. Dan untungnya kemarin masuk ke Kang Ipik gitu ya, karena mungkin Kang Ipi kan wadahnya belum terlalu jadi nggak terlalu ini, dan karena Kang Ipik orangnya positif gitu ya. ya. Jadi mungkin hal-hal ada baik berkaitan mungkin dengan ya. hati juga Kang Pin. Nah. Jadi hati itu nggak bisa dibohongin gitu. Seperti Kang Ipik mungkin mencintai perempuan gitu. Ya. Jadi kan agak terbatas gitu. Jadi kalau kita sudah mencintai susah, kalau pengennya kita pick syuting, jadi kan kita agak terganggu Agak juga, terganggu jadi juga. sungkan juga mungkin. buat ceweknya Kang Ipik jadi agak mengerti ya, kita ada
syuting juga. Jadi buat Kang Ipik itu jadwalnya hari apa aja? Minggu Senin. Minggu. biasanya dari sama Senin. Jumat full day sampai hari Senin. Oh gitu. Ya. Jadi itu kita mau bahas Pak Kang Ipik apa ini? Mungkin ya Kita bahas versi Aki gimana? versi Aki dan ntar kita bahas juga sosok perempuan ini ya. Jadi ada satu tambahan nih, jadi sosok perempuan tersebut ya, jadi suka meliling gitu. Heeh. Jadi penasaran kalau misalkan ada orang yang Baru, baru gitu. ketemu Jadi ini. kenapa sih saya pas waktu itu jadi yang baru diam dulu aja di luar, jangan sampai dulu masuk gitu. Dan saya yang ditakutin seperti si Pinky yang terjadi sebelumnya gitu, takutnya gitu. Nah mungkin bisa kita undang juga mungkin sosok perempuan tersebut. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Udah beda sih soalnya. Tapi Kang Aris kayak ngomongnya kayak tipe gitu ya. Makanya belum diperbaharui kayaknya. Belum ngopi, coba ngopi lagi. Ngopi dulu. Coba diperbarui tuh lamboy. Nah jadi Kang Opan nih si kopi ini juga bisa bikin kita buat nggak jadi calei gitu. Nggak tersendat-sendat gitu ya. Jadi ngomong tuh lancar aja sih. Nah kebanyakan orang-orang pintar minumnya yang kayak gini sih. Kalau misalnya kau udah minum kopi ini masih calei, bisa ketik aja Pak. Soalnya tipe terus Pak. Paling nanti kontrolnya ke Kang Ipik. Ipik. Nah, itu kan bicaranya agak lancar, Ah. lantang gitu. Jadi Kang Ipik itu jadi pemilik klinik tongfang ya. Nah mungkin kita coba bahas versi Akinya mungkin ya. Udah ada Aki kan? Ini kemana ya? Kita coba Fabian ya. Ya. Kita coba tanya Aki. Ya teman-teman. Belum ada sepak bola. Beranding gitu pas saya. Toko Aki. Baru gini. Ya. Mau sepak bola wae gitu. Beduk masjid ke dia keun kagok. Tapi biri penasaran kaget tiasa. Enggak tiung Mau Ki. ke bawah gitu. Oh, mau. Singan. Kalau saya nyobain boleh nggak Kang? Boleh. Oke. Mang Diem, Jim, Pak. cobain nggak Mang Jim? Mungkin belum ngopi, coba. Ngopi dulu ngopi. Adanya tuh Ada kopi ngaruh kopi. Aki. Ini ya, ngantusan kopi nu enggal kinya ieu mah gelas baru dah. Oh, bujigo ngomong mana? Abi mah pan belah dieu. Gelas mah ieu. Anger, sampai saya nyeruput deh, nyelang sangkaing. Nah jadi kumaha ki? Dulu bener mikir deh. Rame ki. Penonton bayaran. Bukan tidur nonton. Bah gitu Ki, nama GW juga mah teuing. Berek naon di gero-gero itu? Ya tak Ki ngebahas kemarin tapi mungkin dijelasin gimana. Nah jadi meureun ieu teh kan anu di bumi teh penasaran gitu. Nah urang teh pas anu di terakhir teh siga nu rusuh gitu kita. Eta nu meureun tadi terus dibahas ku barudak meureun ieu na meureun tah ieu versi Akina meureun. Ya Ki ka mana eueuh? Ya Aki ka mana kamari? Ada pertandingan. Onu kamari. Nah, itu mah pembelajaran yang marane. Yang marane itu lebih syukur. Jadi bawa orang nincak ke mana, bawa orang lengkah ke mana, oke, cing wanti-wanti karena nah, lengkah orang. Bising tidak jauh, bising kumai solokan dia busan. Ya, Tahu siapa? mau moro ombe situ. Atau siapa pintar lagi? Darah. Tisu beda paket nganggo tisu abi make. Emang bawaan ti luar kan emang tisu.
Jadi kenalan sakit gimana teh? Ya inti nama mau diganggu. Emang didik dah di mana dah. Titik nanti. Jadi menurut orang mah gedeana di dinya. Pas di dinya. Titiknya gitu gitu. Nggak boleh Kang, itu Kang Rihan kopinya betul. Thank you. Kopi Nupang saya nak. Kopi naon di? Kopi gajah. 11 kopi. Astagfirullah, kopi Kita benten ki. Ieu mah nu saeuna. dari buah lah. Lain ti pusat ini. Buset naon? Pusat kopi. Kamu ada kopinya, bedanya dari buah. Ya, udah benten. Naon? Udah cek. Sarua. Sarua. Cara masak tunu sakit suka. Kan sare heula. Nanya naon di? Nah, jadi pertanyaannya emang sadayana terus dirangkum ku Kang Aris. Silakan Kang Aris. Jeung naon ngobrol aing atuh. Nya Kang Aris anu masihkan pertanyaanna ka Aki nu ngajawab. Jadi mun teu mah ki kieu ki. Jadi kan mun tos mah 4 sehat kan 5 sempurna namun aku teh gitu ki. Jadi aki can sempurna itu sempurna kita gitu. Jadi amun sayur mah Aki teh uyahna gitu ki. Geus sampurna mah marane salat maneh leketan. Ayeuna maneh rek barang bere ka batur rek teh salat mah naonan. Nu di masuk gua aki naon aki gua udah naon. Nu ayeuna mah marane salat nya 5 waktu. Ayeuna bolong hiji teh sampurna ka kareta. Mungkin sampurna mah gitu. Naon teh? Pas lieu jeung ngakan naon teh teh. Kalau ngomong ngakaran kusen cai ge. Inti nama lah kamari mah emang tempatnya. Rada mun urang mah ayalah mata kitu oge kan urang teh meureun pemaraneh kitu teh meh jadi pembelajaran eta. Anu lain kana ulah deh. Da kamari aki eueuh aja. Yang marane apa? Ka urang boh ka mana rek ka mana ge ulah nyepelekeun. Ningan batur mah aya anu rariweuh gitu. Urang mah ulah. Soalnya urang niat silaturahmi, urang niat hadenya jadi hade mau jadi goreng. Amin. Temen gitu ki mun pilih anu bad ditamihkeun deui naon gitu aya. Daya. Gitu kapin boleh ditutup aja. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga bisa ambil kesimpulan gitu ya dari video kemarin. Nah, sisanya kita bahas malam hari ini. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga bisa tahu jawaban akhirnya seperti apa sih. Nah, Mungkin terima kasih juga buat penonton ya, bayaran. buat penonton kita yang ada di studio juga kita ucapin terima kasih gitu. Nah, terutama buat beraga-beraga di rumah yang selalu setia mengikuti kegiatan kita. Nah, jadi jangan lupa ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.